Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi ya dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTubeku yang membahas seputar kampus, perkuliahan, mahasiswa, juga berbagi informasi hukum kepada siapapun gitu ya yang butuh informasi terkait dengan hukum. Masyarakat boleh klik video aku untuk kalau mau kepo tentang hukum tuh seperti apa sih. Ya, apa aja di videoku ini bisa kalian lihat di playlist videoku. Nah, khusus untuk video kali ini aku ingin berbagi nih informasi, ada sedikit bocoran nih yang aku tujukan untuk kalian mahasiswa tingkat akhir alias mahasiswa yang sedang nyusun skripsi. Gimana? Lagi dalam fase seperti apa? Bosan? Mandek? Atau lagi semangat banget nih mau menyelesaikan karena udah deadline misalnya? Nah, buat kalian nih, mahasiswa-mahasiswa yang sedang dalam fase menyelesaikan tugas akhir, tetap semangat loh ya. Tolong cepet dikerjain. Kalau dapat ide nulisnya, ya dapat ide jawaban, oh pembahasannya mau seperti ini, tolong kalian cepet gercep. Jangan ditunda-tunda, karena ide itu nggak datang setiap saat. Mood menulis itu nggak datang setiap saat. Jadi kalian harus ketika lagi on fire banget ya, kalian harus kerjakan terus gitu ya, jangan ditunda. Tetap semangat, jangan bosan. Bosan itu wajar, tapi jangan berlarut supaya selesai skripsinya. Nah, informasi apa nih Kak yang mau Kakak bagikan nih? Nah, ini terkait dengan sidang skripsi nih, teman-teman gitu. Aku mau bocorin nih. Tipsnya juga nanti akan aku bagikan. Nah, tipikal mahasiswa nih yang menjadi incaran serbuan pertanyaan dari dosen penguji itu mahasiswa yang seperti apa sih gitu. Buat kalian yang baru mampir, tolong ya tinggalkan jejak kalian dengan cara klik dulu dong tombol subscribe-nya, lalu kemudian like, komen ya. Jika ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, jangan sungkan-sungkan. Insya Allah kalau aku bisa bantu jawab, aku akan bales komentar kalian ya dengan memberikan jawaban yang kalian tunggu, kalian harapkan gitu. Mari kita bahas. Oke, kita masuk pada pembahasannya ya teman-teman. Jadi, tipikal mahasiswa yang sering mendapatkan bukan mendapatkan ya, yang menjadi kira-kira sasaran empuknya dosen untuk terus mengajukan pertanyaan, terus mencecar dengan berbagai pertanyaan adalah yang pertama itu adalah mahasiswa yang udah terlihat nih sejak awal ketika mau menyampaikan hasil penelitiannya atau memulai presentasi mereka sudah kelihatan gak siap sejak awal gitu ya. Nah, ini gampang banget buat dosen itu dalam tanda kutip sensitivitasnya naik gitu ya. Jadi mereka akan berpikir wah ini kayak kita coba uji deh nanti ya. Kita lihat nih nanti dia gimana nih kira-kira nih mahasiswa ini bisa nggak menguasai apa enggak gitu ya. Nah, Kak gimana dong? Namanya aja kita mulai sidang di depan dosen penguji yang jumlahnya nggak sedikit, Kak. Gitu wajar dong ketika di awal itu kita udah gugup, demam panggung istilahnya begitu kan. Nah, ini ya teman-teman, wajar kok kalau yang namanya gugup itu wajar, tapi kalian bisa loh untuk manage gitu ya. Coba untuk dikendalikan supaya ketika kalian itu tampil untuk presentasi, kalian itu masih bisa kelihatannya tenang walaupun dalam hati udah dak dikduk gitu. Nah, gimana sih Kak? Kasih tips dong. Iya, tenang, aku bakal kasih tips untuk kalian tentunya. Nah, yang pertama adalah untuk menghindari rasa gugup gitu ya, grogi, jadi gerasa gerusuk ketika mau memulai sidang adalah dengan cara latihan. Latihan apa nih Kak maksudnya? Nah, coba deh kalian setidak-tidaknya 3 hari sebelum jadwal sidang kalian itu tiba, kalian sudah latihan di depan cermin, seolah-olah kalian sedang presentasi. Di depan cermin itu anggap aja ada dosen penguji kalian, kalian coba menyampaikan. Tapi kan tetap aja Kak, suasananya tuh loh nanti beda Kak ketika sudah masuk di ruangan sidang gitu. Iya ngerti kok, aku juga pernah ngerasain. Tapi setidaknya dengan kalian mencoba berlatih gitu ya, berlatih berbicara. Jadi berbicara itu juga perlu latihan teman-teman. Gak bisa kalian itu tanpa mau latihan nanti udah deh yang penting aku belajar aja, nanti tinggal nyampein. Gak bisa begitu.
Kalian berbicara itu perlu latihan, karena kita harus runtut nih menyampaikannya. Kita harus tahu apa yang mau kita sampaikan, mulai dari mana, gimana kalimat pembukanya. Gak mungkin dong ketika presentasi tiba-tiba kalian akan bilang begini, baik Bapak Ibu, oke, hasil penelitian saya adalah berbicara tentang ini. Metode kan itu gak runtut. Alangkah lebih baiknya ketika presentasi kan dimulai dengan kalimat mukadimahnya lah, openingnya, pembukaannya bagaimana. Baik Bapak Ibu, selamat pagi atau Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian akhir saya dengan judul. Nah, kan gitu lebih enak. Nah, dari titik itulah kelihatan kalau misalnya kalian siap atau tidak. Dosen bisa menilai dari situ. Dari cara kalian memulai presentasi aja udah kelihatan, dapat dinilai mahasiswa ini nggak siap. Oh, mahasiswa ini siap ternyata ya. Nah gitu. Karena apa? Look atau mimik ekspresi, cara kalian bersikap ketika sidang itu nanti akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan di benak dosen yang akan mereka tanyakan, mereka utarakan. Jadi gak ada salahnya kalian coba latihan di depan cermin supaya cara bicara kalian itu dapat terlatih dengan baik gitu ya, dapat dihandle. Kalau bisa nih, kalau tipsnya aku dulu waktu menjelang sidang, aku coba minta bantuan adik kosan gitu ya, adik kosan, ataupun kalau kalian di rumah misalnya minta bantuan kakak, abang, adik, mama, ayah gitu ya, untuk mereka mencoba menguji kalian. Jadi minta mereka berperan layaknya dosen kalian yang akan bertanya. Suruh atau minta tolong mereka untuk pegang penelitian kalian, lihat, buka, dan ajukan pertanyaan terkait itu. Gitu aja cara ngelatihnya. Jadi kalian tahu nanti, kalian dapat apa, interaksi sama mereka. Mereka bertanya, kalian coba jawab. Jadi kan kelihatan kalau jawabannya kurang tepat atau salah, mereka nanti bisa bantu untuk koreksi. Oh, bukan seperti itu. Di sini di penelitian kamu tertulisnya begini, kamu tadi salah. Kan bisa tuh kita tahu. Gitu ya, teman-teman. Lalu yang kedua adalah biasanya dosen tuh suka nyecer maksudnya dengan berbagi pertanyaan apabila mereka tahu mahasiswanya ini kayaknya nggak menguasai materi. Patut diduga, jadi kalian harus hati-hati ya. Kalau kalian bisa hampir semua pertanyaan tuh kayak nggak bisa jawab, alasannya lupa Pak, lupa Bu, kebanyakan gitu ya. Terus bengong, nggak menjawab sampai dosennya bilang, kamu mau sidang atau enggak? Tolong dong, jawab pertanyaan dari kami. Kok kamu diam sih? Kamu belajar atau tidak? Ini skripsi kamu yang ngerjain atau tidak? Nah, hal-hal seperti itu tolong dihindari. Jangan sampai dosen mengeluarkan statement skripsi kalian itu kalian yang buat atau tidak. Ya, jangan sampai timbul kecurigaan yang seperti itu. Karena asumsinya memang wajar kalau sampai dosen menduga kalian demikian, karena mereka berpikir bahwa kok iya masa sih kalau memang kamu atau kalau memang kalian yang buat ini skripsi sendiri, ngeblank-ngeblanknya kalian tuh pasti kalian ada nyambung, ada yang kalian inget gitu loh. Nggak mungkin orang ngeblank itu, kalau nggak mungkin kalau dia yang buat itu sampai nggak tahu sama sekali, itu keterlaluan loh. Jadi wajar kalau sampai diduga skripsi kalian itu bukan kalian yang buat. Dan kalau sudah ada dugaan seperti itu, kalian tahu ya hasil akhirnya nanti skripsi kalian itu kemana arahnya. Bisa jadi kalian ulang lagi ujiannya gitu ya. Nah ini hati-hati. Jadi apa dari poin kedua ini yang mau saya sampaikan? Ya kalian harus menguasai penelitian kalian. Sebenarnya gak hanya menguasai penelitian skripsi kalian aja, itu gak cukup teman-teman. Kalian harus tahu ya, komposisi apa yang akan diujikan itu kalian setidaknya harus cari tahu. Apakah hanya memang pure substansi dari penelitian skripsi kalian aja, atau ada juga diuji terkait dengan materi-materi pada saat kalian kuliah gitu ya. Materi-materi perkuliahan juga ada diambil nih, nanti akan ditanyakan. Nah itu coba dicari tahu, karena berdasarkan pengalaman aku, kalau aku sendiri waktu kuliah gitu ya beberapa tahun lalu, dosen penguji itu ketika bertanya
Jadi dosen pengujinya udah ada ininya sendiri, kapasitasnya sendiri masing-masing gitu ya. Ada yang memang menguji substansi penelitian, ada yang menguji karena aku orang hukum ya, menguji hukum dasarnya. Jadi materi-materi dasar banget waktu aku semester 2 semester 3 itu ternyata ditanyakan. Dan juga karena aku kampusnya adalah berbasis keislaman gitu ya, itu ada hukum Islamnya juga ditanyakan. Jadi cari tahu itu supaya kalian belajarnya gak fokus hanya pada skripsi kalian aja, teman-teman. Gitu ya. Jadi jangan terlalu fokus pada penelitian, pada apa yang kalian teliti, pada apa yang kalian tulis dalam skripsi. Tapi coba dibuka lagi materi atau catatan kuliah, slide-slide materi atau modul yang pernah dosen kalian berikan, itu coba yang masih ada korelasi dengan penelitian kalian. Misalnya kayak saya dulu tentang hak cipta sebagai jaminan fidusia. Maka saya harus mengingat kembali nih materi tentang hak kekayaan intelektual. Itu saya pelajari. Terus saya harus pelajari lagi nih materi tentang hukum jaminan. Berarti kan di hukum perdata nih buat anak hukum ya. Nah itu kan basic banget ya yang pernah diambil di semester-semester awal. Nah barangkali kita udah semester 7 atau semester 8 ini nggak inget lagi, maka harus dipelajari. Gitu ya teman-teman, supaya menghindar ceceran pertanyaan dari dosen ya. Lalu tipikal mahasiswa yang ketiga nih, nah ini juga sebenarnya kadang bikin agak menjengkelkan gitu ya bagi dosen, adalah ketika ditanya, ketika diberikan masukan, kritikan, saran, nah mereka mahasiswa ini merasa paling benar sendiri gitu. Maksudnya gimana? Selalu ada kata tapi Bu menurut saya, tapi Pak menurut saya setelah saya pelajari, tapi Pak data yang, nah itu ngerasa paling benar sendiri tuh teman-teman gitu ya. Nah ini yang bikin jengkel. Bakal itu nanti yang terjadi adalah bakal adu argumen terus itu antara dosen dan mahasiswanya. Jadi jangan salah kalau jangan jangan kaget kalau misalnya durasi waktu kalian ketika sidang bisa lama dari yang seharusnya mungkin setengah jam lah biasanya gitu ya. Tergantung dosen pengujinya. Nah kalau sampai 1 jaman gitu ya, udah bisa jadi ya karena itu tadi, karena malah adu argumen misalnya. Nah kalau saran saya ya tipsnya adalah ketika ada dosen memberikan masukan, kritikan, saran, coba deh dipikir lagi, itu kan adalah kritikan yang sifatnya membangun, masukan-masukan yang baik ya untuk perbaikan karya tulis kalian itu, karya ilmiah kalian berupa skripsi tersebut. Karena nanti kan skripsi itu dipublikasikan gitu loh teman-teman. Jadi diterima. Apa sih salahnya kalian cuma responnya adalah dengan cara seperti ini misalnya. Baik, terima kasih sebelumnya Bapak Ibu atas masukan, atas saran, kritikan yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Beberapa catatan-catatan yang Bapak Ibu sampaikan sudah saya catat dan nanti akan saya konsultasikan setelah ini kepada dosen pembimbing saya untuk apakah nanti bisa disesuaikan di dalam skripsi saya ini. Apa salahnya kalian menjawab seperti itu? Coba kalau ada masukan atau saran tuh gak perlu disanggah gitu ya. Selain biar dosen gak jengkel, biar gak ada argumen juga, biar cepet aja gitu selesai kan. Kalau ada masukan atau apa, kalau sifatnya bedakan ya masukan sama bentuknya adalah pertanyaan. Kalau pertanyaan kalian mesti jawab dong gitu. Kalau misalnya masukan kalian jangan disanggah, jangan ditolak, tapi kalian bisa merespon dengan cara yang baik untuk menerima masukan tersebut. Jadi mahasiswa kadang kelewat pintar gitu ya, ngerasa dirinya tuh paling benar, padahal skripsi kalian ini belum dinyatakan ini layak atau tidak loh. Maksudnya untuk hasil layak atau tidak dalam artian ini lulus atau perlu mengulang, kan belum keluar tuh hasilnya. Karena ini masih proses sedang diuji. Jadi tolonglah sikap-sikap yang merasa paling benar, merasa paling tahu itu disingkirkan gitu ya mahasiswa. Ini segitu aja dulu ya tips dan bocorannya dari aku. Semoga dapat membantu kalian nih mahasiswa yang sedang menyusun skripsi gitu ya. Semoga nanti ketika sidang kalian yang menerapkan tips aku, semoga aja diberikan kelancaran ya
Nanti kalau ada nih di antara kalian yang nonton ya sedang skripsi, dan kalau memang tips aku ini berhasil ya, kalian bolehlah tolong ya tulis di kolom komentar gimana ya yang kalian alami, pengalaman kalian ketika sidang gitu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.